Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya guys ya. Nah, kali ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu wawancara pengusaha gitu. Dan di video call ini dengan saya adalah Ibu Vernia Niken Susanti, seorang pengusaha warung nasi gandul ya Bu ya. Iya, Oke. Dan warung ini sudah ini ya apa, usaha ini udah berjalan seberapa lama ya sejauh ini? oh, kalau ini sih saya udah buka sejak Januari 2025, Mas. Jadi ini mau apa? Mau setahun lah hitungannya ya. Wah, Hmm. oke oke, udah lama juga ya. Oke, Iya, langsung ke pertanyaan dulu ya Bu ya. ya, monggo. Oke, jadi yang pertama itu apa yang melatar belakangi Anda untuk memulai bisnis ini Bu? Yang melatar belakangi bisnis ya jelas yang pertama itu adalah saya ingin menambah penghasilan di keluarga. Itu jelas yang pertama ya. Ya, Terus yang kedua, karena saya ada beberapa apa mungkin ya orang yang memang saya kenal dan butuh pekerjaan. Nah, itu saya buka untuk merekrut mereka gitu. Jadi membuka lapangan baru, lapangan pekerjaan baru. Itu sih. Terus kenapa sih kok pilihannya di nasi gandul ya karena memang di daerah kami belum ada yang jual itu, Mas. gitu ya. Oke oke. Mm. Baiklah, ini ada pertanyaan kedua ini, bagaimana cara Anda memasarkan produk ini agar dikenal luas, Bu? Ya, kalau memasarkan yang pertama saya mengandalkan koneksi. Jadi Hmm, ada saudara, ada teman, itu dululah yang saya kenalkan produknya dulu. Kemudian kami juga memasarkan lewat medsos, ada IG, ada WA, ada TikTok gitu kan ya. ya. Kami memasarkan lewat itu. Kemudian eh, beberapa kali juga kami berusaha untuk menawarkan ke instansi, misalnya ke kantor atau ke sekolah gitu. Dan yang terakhir itu memang kami sempat nyewa ini sih Mas, apa mengendorse salah satu influencer yang memang dia concern di bidang kuliner gitu. Oke, oke, bagus ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini, bagaimana strategi Anda dalam mempertahankan bisnis di tengah persaingan, Bu? Ya, untuk mempertahankan bisnis di tengah persaingan itu memang gampang-gampang sulit ya. Apalagi beberapa bulan terakhir ini kan boleh dibilang daya beli turun, daya beli masyarakat turun. Jadi memang ya kami juga kena imbasnya gitu. Maksudnya pembeli itu nggak seramai biasanya. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena memang namanya usaha ya Mas ya, nggak ada yang 1 2 hari terus langsung berhasil gitu. Nah, Ya. untuk mempertahankan itu jelas kami yang utama itu adalah kami harus menjaga mutu. Mutu apa yang kami jual gitu. Nah, mutu itu tentang rasa makanannya itu nggak boleh berubah atau nggak boleh dikurang-kurangi bahan bakunya gitu kan. Kemudian mutu pelayanannya juga kami sebagai apa ya istilahnya yang kedatangan tamu, tamu itu adalah raja. Nah, kami juga harus melayani atau menyambut tamu itu dengan baik gitu. Tapi yang jelas untuk mempertahankan apa ya di tengah persaingan seperti ini memang yang paling penting itu adalah menjaga mutu makanan. Artinya rasa itu nggak boleh berubah sama sekali, nggak boleh jadi lebih encer atau mungkin apalah untuk karena pengurangan bahan bakunya itu aja Mas. Oke, bagus ya. Oke, baiklah.
Yang pertanyaan berikutnya nih Bu, itu bagaimana Anda menentukan harga produk Anda Bu? Oh ya, untuk menentukan harga produk gitu ya. Yang pertama-tama jelas kami menghitung seluruh bahan bakunya ya. Entah itu yang jelas bahan baku ini ya untuk makanan ya. Kemudian kami hitung juga untuk penggunaan alat misalnya. Kemudian dihitung juga untuk tenaga kerja yang bisa menghasilkan makanan tersebut gitu. Nah, itu dihitung. Terus paling nanti kami cuma ambil share keuntungan berapa gitu sih, nggak terlalu banyak ya. Oh, Nah, sebelum itu kami juga apa istilahnya ya, mengsurvei atau melihat kira-kira produk yang serupa dengan kami itu harganya berapa. Misalnya di tempat saya kan ada nasi gandul yang pakai daging satu iris gitu misalnya ya. Nah, ya. saya juga harus ngelihat gitu kalau di tempat lain daging satu iris berapa ya. Oh, Jadi nggak, kalaupun misalnya ada selisih itu nggak terlalu jauh dari situ gitu. Karena kalau misalnya selisihnya terlalu jauh, misal di tempat saya terlalu mahal gitu, otomatis nggak akan laku di tempat saya karena terlalu mahal daripada tempat lain gitu ya. oh, Tapi kalaupun di tempat saya terlalu murah, nah itu nanti akan merusak harga yang pertama, dan yang kedua mungkin di tempat saya juga nggak ada keuntungan sama sekali. Jadi itu selain menghitung modal pribadi juga saya melihat inilah situasi sekitar gitu. oke oke oke. Baiklah. Pertanyaan berikutnya nih Bu, bagaimana Anda mengatur keuangan bisnis agar tetap sehat Bu? Oh iya, mengatur keuangan bisnis ya. Jadi kami walaupun jalan hampir setahun Mas, memang masih manual sih pencatatannya ya, pencatatan keuangan. Kami belum pakai sistem atau belum pakai aplikasi tertentu gitu, enggak Mas, semuanya masih manual. Jadi misalnya per hari ini ada pemasukan berapa, kemudian ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan berapa. Nah, itu akan jadi keuntungan misalnya kayak gitu ya. Nah, itu walaupun manual tapi pencatatannya tiap hari, Mas. Tiap hari sehingga kami bisa tahu gitu, oh ini 1 bulan ini perkembangannya seperti apa gitu. Nah, kemudian saya juga berusaha keras ya untuk tidak tidak mencampur antara itu Eee, uang dari warung atau dari tempat lain. Nah, itu yang harus dijaga itu itunya gitu, maksudnya, oh ini memang uang buat usaha, oh ini memang uang buat yang lain gitu. Hmm, Sementara ini seperti itu sih, masih manual. oke, ya. Dan pertanyaan terakhir ini ya Bu, menurut Anda apa kunci kesuksesan dalam berbisnis Bu? Mmm, kunci kesuksesan dalam berbisnis, itu yang pertama kalau buat saya sih yang pertama itu niat ya, Mas, ya. Hmm, Niat dulu deh, niatnya harus kuat. Karena ketika kita mulai berbisnis, seperti yang saya bilang tadi bahwa nggak bisa kita berkembang dalam 1-2 hari, pasti butuh waktu yang lama, karena kan pelanggan itu butuh pengenalan produk dulu kan. ya. Nah itu butuh butuh waktu yang lama. Jadi yang pertama harus diyakini itu niatnya dulu. Nah kalau saya sih niatnya tadi itu selain untuk menambah penghasilan di keluarga, juga niatnya adalah untuk membantu orang-orang yang sudah ada sama saya gitu, yang udah ikut kerja. Jadi untuk menghadapi situasi yang tidak
pasti sekarang ini ya, kadang rame, kadang sepi, kadang rame, kadang sepi. Nah, itu memang kami harus apa ya, membulatkan niat lagi. Oh ya udahlah sekali-kali rugi nggak apa-apa. Berarti misalnya saya harus store modal lagi atau store modal lagi. Itu untuk menjaga niat niat awal supaya bisa buka tiap hari. Itu. Kemudian yang kedua kiat apa tadi kiat sukses ya Mas ya? Kunci kesuksesan ya. Oh, kunci kesuksesan ya, kunci kesuksesan itu selain niat itu adalah kemampuan untuk menjaga mutu baik mutu masakan maupun mutu pelayanan. Jadi sudahlah pelanggan itu mendapatkan makanan yang enak, yang nggak berganti-ganti rasanya. Artinya kalau orang mau datang ke tempat saya, saya mau makan nasi gandul Mbak Nik nih, yang terekam, yang terikot di ingatan kan, waduh rasanya seperti itu tuh, seperti 2 hari yang lalu saya makan gitu. Ketika hari itu dia datang lagi, kami harus memastikan bahwa dia mendapatkan rasa yang sama, tidak berubah, nggak kemanisan, nggak keasinan, seperti itu. Ya. Selain makanan juga bagaimana kami men-treat pelanggan yang datang, nah itu harus kami jaga terus gitu. Oke. Itu Mas. Baiklah, tadi itu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Jadi Oh iya iya. ya, terima kasih banyak Bu Niken sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini ya. Oh Terima iya kasih ya. sama-sama. Dan Sama-sama untuk Mas, sukses ya, ya. ya amin. Mm. Semoga bisnisnya juga selalu sukses ya Bu. Ya. Amin. Dan Amin. untuk permisa yang menonton video ini bila ada yang punya kekurangan nih, ini saya rekomen nih apa nasi gandul Bu Niken ya, Bu Nik. Ya, Mbak Nik. Mbak Nik. Oke, maaf ya. Iya. Oke, ya. Mungkin dari saya itu sekilas saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.